Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Fabia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19 varian Omicron. Apa itu Omicron? Omicron adalah virus hasil mutasi dari COVID-19 yang menjadi perhatian khusus oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Sejarah awal mulanya Omicron. Varian baru Omicron pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia dari Afrika Selatan pada 24 November lalu. Varian Omicron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Varian baru virus corona Omicron menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah dipastikan sudah tersebar di 77 negara. Dan kemungkinan varian Omicron berasal dari pasien HIV atau AIDS dengan infeksi COVID-19 kronis. Berbeda dengan varian Delta dan dampak bagi kesehatan, varian Omicron memiliki kecepatan penularan yang tinggi hingga mencapai 5 kali lipat dari varian sebelumnya, termasuk varian Delta. Yang pertama, Omicron tidak menimbulkan sesak nafas. Salah satu seorang dokter All India Institute of Medical Sciences mengungkapkan bahwa Omicron mungkin tidak menyebabkan sesak nafas seperti Delta atau varian COVID-19 sebelumnya. Karena kemungkinan varian baru ini berkembang biak di tenggorokan saja, bukan di sistem pernapasan. Oleh karena itu, dampak infeksi Omicron terhadap paru-paru kemungkinan kecil. Yang kedua, menembus kekebalan tubuh yang sudah divaksin. Para ahli percaya bahwa varian Omicron dapat melampaui kekebalan yang diberikan oleh infeksi dan vaksinasi alami. Resiko infeksi terobosan lebih tinggi pada kedua kasus. Yang ketiga, mudah kelelahan. Para ahli mengungkapkan bahwa kelelahan, nyeri sendi, pilek, dan sakit kepala adalah 4 tanda umum dari Omicron yang berbeda dari varian Delta. Selain itu, hilangnya penciuman dan rasa yang merupakan tanda-tanda umum Delta hampir tidak terlihat dalam kasus Omicron. Posisi level dan angka positif Omicron. Kementerian Kesehatan mengumumkan penambahan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Tercatat adanya 75 kasus terkonfirmasi Omicron baru per 18 Januari 2022. Secara keseluruhan, Omicron saat ini sudah menulari 414 orang di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Kemenkes, kasus Omicron selama Desember 2021 tercatat sebanyak 136 orang. Angka itu terus bertambah hingga 8 Januari 2022, dengan total kasus baru mencapai 278 orang. Sebagian besar kasus Omicron berasal dari orang-orang yang melakukan perjalanan luar negeri. Menanggapi peningkatan kasus Omicron, juru bicara Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mendesak masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri. Tercatat pula, kasus penularan Omicron di Indonesia sebagian besar berasal dari Turki dan Arab Saudi. Omicron dan Natal dan Tahun Baru. Momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, hal ini terasa lebih longgar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan batalnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 serentak pada momen tersebut. Keputusan ini sempat menuai perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya, ketika masa libur Hari Raya Idul Fitri dan Adha, seluruh kegiatan masyarakat diterapkan pembatasan yang sangat ketat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, menjelaskan pelonggaran di masa libur Nataru ini dikarenakan kondisi COVID-19 di Indonesia yang sudah semakin membaik. Menko PMK berharap pasca libur Nataru kondisi COVID-19 yang melandai saat ini tetap terjaga dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi pada saat Omicron. Petugas gabungan menjemput pasien terpapar COVID-19 varian Omicron dari apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Pasien tersebut lolos dari karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dan juga sempat makan di restoran di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD, Jakarta Selatan. Kronologi lolos dari Wisma Atlet, kabar lolosnya pasien COVID-19 yang terpapar varian Omicron dari Wisma Atlet pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua, ada berita dari penyanyi Ashanty dinyatakan positif COVID-19 setelah kembali dari Turki. Istri dari musisi Anang Hermansyah itu kabarnya terpapar COVID-19 varian Omicron. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Omicron yang pertama, penutupan pintu masuk untuk WNA. Sebagai langkah preventif, pemerintah melakukan pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari dari luar negeri. Yang kedua, penambahan durasi karantina. Pemerintah juga mengubah durasi karantina yang sebelumnya hanya 3 hari, kini menjadi 14 hari dan diwajibkan untuk melakukan PCR. Yang ketiga, deteksi virus. Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif, terutama dari riwayat perjalanan luar negeri untuk mendeteksi varian Omicron.
Pemerintah akan terus melakukan pelacakan di pintu masuk perjalanan baik udara, laut, maupun darat. Budi menegaskan, nantinya semua kedatangan internasional akan dites PCR. Jika ada kasus positif, akan dilakukan tindakan genomic sequencing. Yang terakhir, protokol kesehatan diperketat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat tak panik dengan munculnya varian baru COVID-19 B11529 atau varian Omikron. Menurutnya, masyarakat hanya perlu waspada dan mengetatkan protokol kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.